Halo semuanya, ketemu lagi nih di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Kali ini aku udah ditemenin sama Kak Kemal. Halo. Yang, mulai kenalin dulu lah ke teman-teman cerita nih. Halo semuanya, namaku Ramadhani Tara Kemal Pasha. Bisa dipanggil Kemal, bisa dipanggil Gong. Gitu, yang hari ini akan menemani di podcast Teman Cerita. Gitu. Ya, biasanya dipanggil apa nih enaknya nih? Kemal, Gong, apa nih? Boleh panggil Kemal aja kali ya, biar agak formal sedikit gitu. Oke, kita di sini ditemenin Kak Kemal dan kita akan ngomongin sesuatu yang lagi trending nih Kak di Twitter, yaitu adalah revenge porn. Gitu. Nah, sebelumnya akhir-akhir ini emang aku beberapa kali nih kayak lagi buka Instagram, buka TikTok tuh ada berita-berita tentang salah satu influencer lah ya kita sebut. Itu tuh video pribadinya tersebar dan yang bikin yang bikin sedihnya adalah komen-komenannya itu menyalahkan dia. Padahal kalau ya mungkin itu bisa kita bahas nanti ya. Gimana sih sebenarnya posisi seseorang yang video private-nya tersebar tuh dia tuh sebagai korban atau seperti apa, mungkin kita bahas. Nah, tapi mungkin sebelumnya nih Kak, revenge porn ini tuh artinya apa sih? Atau biasanya Kak Kemal ini mengartikan revenge porn tuh apa? Oke, jadi revenge porn kita harus pahami di situ ada dua kosakata yang dipakai ya, revenge sama porn. Revenge yang artinya tuh jelas bahasa Indonesianya adalah balas dendam, dan porn tuh yang pada umumnya atau lebih orang kenal itu dengan kata porno ya kalau di bahasa Indonesia atau disadur di bahasa Indonesia. Nah, revenge porn sendiri ini sih sederhananya biasanya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan suatu oknum dengan cara menyebarluaskan entah itu foto, entah itu video, atau gambar-gambar digital lain melalui media-media digital lain maupun tidak, karena bisa jadi cetak juga gitu, atau bisa jadi melalui sebuah kisah gitu untuk kemudian menurunkan situasi, mengancam, atau sederhananya ya balas dendam pada umumnya kepada satu pihak yang memang gitu. Kalau di Indonesia di trennya entah itu di Twitter, entah itu di Instagram, kayaknya belum pernah ya aku dengar, atau mungkin di Facebook atau media-media itu ya korbannya rata-rata adalah atau masih banyak perempuan kayak gitu. Padahal ya tidak melulu perempuan, laki-laki juga bisa jadi korban ya. Tapi menurutku menarik gitu, kenapa kok lebih banyak korbannya yang perempuan? Nah, di sini nanti mungkin kita bisa perdalam lagi sih bagian-bagian itu, seperti itu. Oke, dan intinya ketika menyebarluaskan itu nggak ada konsen ya Kak dari perempuan atau dari seseorang yang ada di konten itu? Ya betul. Karena itu poin penting sih menurutku, nggak ada konsen. Mungkin beda ya kalau misal itu memang kita sedang memproduksi video porno yang emang itu dijual belikan, kan ada tuh kayak misal OnlyFans. Ada OnlyFans, terus ada beberapa situs porn lainnya, dan itu memang tujuannya untuk ekonomi base gitu ya kan. Tapi menurutku juga perlu digarisbawahi terkait konsen tadi. Itu bukan cuma di perkara porno doang ya. Dalam artian nih, semisal kalian kita ngomongin pada taraf digital gitu. Teman-teman misalnya mau foto temennya atau foto adik temennya atau foto adiknya sendiri, itu juga butuh konsen. Jadi jangan dibayangkan karena kita ngomong revenge porn terus konsen tuh ya sebatas pada karena ini urusan porno, urusan privasi gitu. Tapi jadi ketika ada hubungannya dengan orang lain tuh konsen tuh penting banget ya. Tapi nih Kak, penasaran juga sih kayak revenge porn. Tapi apakah itu motifnya cuma semata-mata buat balas dendam aja, atau nih ada motif-motif lain di balik tersebarnya video atau foto yang bersifatnya privat itu tadi? Oke, sebenarnya sih kita bicara real aja, ada beberapa kasus ya, tapi kalau kita berangkat dari terminologinya itu revenge, balas dendam, ya tujuan utamanya pasti membalas dendam. Ada rasa sakit hati atau kerugian yang dirasakan oleh satu pihak, kemudian ingin pihak lain yang dianggap memberikan kerugian tuh merasakan hal yang sama kayak gitu. Tapi kemudian pada kasus-kasus tertentu ini juga cukup menarik kalau kita ngomong di Jogja, bahwasanya memang ada 1-2 oknum dalam tanda kutip itu mengepul. Nggak cuma di Jogja sih menurutku ya. Oh iya, tentunya nggak cuma di Jogja ya, tapi kan source yang ku tahu dan memang pernah ku temui. Dan pernah diakses juga? Belum pernah diakses. Itu memang ada pengepul
video porno ini yang dalam tanda kutip video porno amatir yang biasanya tuh ya pasangan anak-anak muda pacaran gitu yang memang mengambil dokumentasi untuk privat gitu, tapi karena ada 1-2 hal itu bisa tersebar karena motifnya juga macam-macam gitu, tapi memang orang-orang lebih sering kayak menganggap oh ini revenge porn, padahal bisa jadi ada orang yang sebenarnya itu udah di keep, tapi terus kayak diakses, dibobol melalui hacking dan lain sebagainya untuk kemudian dikepulkan dan itu dijual belikan. Iya, benar sih, dan itu menurutku paling banyak di Twitter. Jadi kayak modelnya, ini testimoni dari beberapa temanku yang mengakses ya. Jadi kayak biasanya tuh harganya tuh ini kayak, maksudnya gimana ya, nggak setara gitu loh sama apa yang dipertaruhkan atau dirugikan. Jadi kayak cuman 10.000 tuh bisa dapat satu akses Google Drive yang isinya apa ya, isinya entah foto, entah video, atau bahkan di salah satu kampus juga katanya sih ada satu oknum yang nge-stok satu fakultas gitu katanya, dan itu juga diperjualbelikan. Tapi menurutku nggak cuma sebatas kalau kita bilang mungkin itu dikapitalisasi kali ya, kayak diperjualbelikan. Tapi mungkin bisa juga revenge porn ini tuh nggak cuma revenge, tapi juga bisa pemerasan atau ngancem. Kayak misalnya nih, jadi nggak cuma balas dendam, kayak misal kita pacaran, terus kita putus, terus kayak aku nggak terima putus, terus aku sebarin videomu. Itu mungkin balas dendam, oh iya dia balas dendam karena dia sakit hati, makanya dia ini. Tapi bisa aja aku jatuhnya jadi ngancem, kalau kamu nggak ini aku bakal sebarin, kalau kamu nggak mau balikan aku sebarin. Jadi tuh menurutku apa ya, kompleks deh, nggak cuma hanya balas dendam aja sebenarnya, tapi ada blackmailingnya, ada ya. Boleh lanjutin. Sebenarnya itu masuk pada tadi yang balik ke term awal ketika aku bicara ada orang yang satu dirugikan dan mencoba untuk ya orang lain harus merasakan hal yang serupa. Ketika kita bicara pada taraf blackmailing, ancaman dan lain sebagainya, itu adalah ini yang istilahnya jalan yang dipilih atau operasional yang dipilih lah, kayak istilahnya oke, gue udah ngerasa diputusin ya, aku masih sayang. Nah akhirnya gimana sih caranya aku bikin si A gitu, si mantan aku merasakan hal yang sama dengan apa yang kurasakan gitu, atau kemudian kita bicara pada aku nggak mau lepas dari dia, apa yang harus kulakukan. Nah biasanya memang si video-video tadi itu digunakan untuk cara meningkatkan lagi posisi kuasa si laki-laki atau si pasangan, atau mayoritasnya si pelaku ya. Karena kan kita bicara di taraf orang pacaran nih, gitu, bukan orang pacaran aja tapi bagaimana relasi itu terbangun. Karena revenge porn ini kan sebenarnya nggak melulu di pacaran. Bisa jadi temen, bisa jadi kita ngomong mungkin rekan kerja, atau mungkin atau ini sih yang menarik, pernah juga misal pinjol. Jadi ini mungkin beda ya kasusnya dengan misal kita menjalin hubungan romantis dengan pasangan atau sama teman dekat. Nah ini tuh bener-bener orang nggak kita kenal. Jadi misal aku pinjol, terus aku persyaratan tuh kayak macam-macam, kayak masukin nomor telepon, nomor WhatsApp, terus ada yang mungkin sampai nomor seri HP gitu. Jadi dia bisa mengakses isi galeri kita, dan ketika kita nggak membayar itu juga jadi termasuk ancaman gitu. Kalau lo nggak bayar ya gue sebarin. Jadi kayak nggak cuma ada di hubungan intens aja, tapi relasi-relasi lain itu juga memungkinkan terjadinya, kalau kita bilang revenge porn, yang mungkin perlu kita dikonstruksi lagi gitu ya istilahnya, gitu sih. Ya itu, ada ini cukup menarik sih, aku belum tahu ini, tapi kan tadi masih bagian dari hacking yang sempat kita bahas di awal. Tapi kemudian terkait porn ini ada satu hal yang menarik adalah bagaimana mungkin kita bisa melihat ini dalam satu situasi menjadi proses transaksional yang sebenarnya dilakukan secara tidak sadar oleh dua orang yang berbeda gitu. Dalam artian tadi kayak biasanya gini, kita kenal tuh kalau istilah anak muda, karena revenge porn ini kan adalah bagian dari kekerasan berbasis gender online ya, atau kekerasan seksual berbasis gender kayak gitu. Oke, berarti mungkin perlu kita sepakatin juga ya Kak, bahwa sebenarnya istilah revenge porn ini somehow malah jadi melanggengkan
orang itu untuk terus revenge karena seolah-olah jadi kayak oh ya sih si Kemal berhak kok apa nyebarin videonya soalnya kan dia udah disakitin, jadi kesannya gitu. Jadi mungkin kita perlu mendekonstruksi pikiran kita lagi bahwa sebenarnya mungkin nggak tepat kita menggunakan istilah revenge porn, tapi mungkin lebih ke kekerasan berbasis gender online tadi gitu. Ya bener sih, bener setuju. Nah dan balik lagi ketika kita ngomongin kekerasan berbasis seksual gender atau bagaimana kita melihatnya, itu ada proses-proses pertukaran transaksi posisi kuasa tadi yang aku bilang antara orang dengan relasi yang tadi sempat dibahas di awal. Nah, kerap kali proses-proses pembuatan video ini atau porn ini itu merupakan ancaman atau tekanan yang ini berasal dari pendampingan kasus ya, yang kayak semisal si laki-laki ke perempuan, itu boleh nggak sih aku video gitu. Sebenarnya belum tentu ada concern, tapi kemudian ada omongan-omongan kayak kamu sayang nggak sih sebenarnya sama aku gitu loh, kamu beneran apa ya istilahnya rayuan-rayuan maut tadi lah yang kemudian akhirnya berujung pada oh ya udah deh boleh kayak gitu. Nah proses-proses ini kadang yang tidak disepakati akhirnya juga berpengaruh kepada bagaimana sih proses itu disimpan atau kemudian kesepakatan ini dokumentasi sebenarnya buat apa sih, itu kan bagian dari dokumentasi ya sebenarnya. Ini untuk apa sih disimpan dengan siapa sih dan lain sebagainya. Dan persetujuan ini yang kemudian kalau kita ngomong konsen itu kan luas. Kita nggak cuma sekedar ngomong ya gitu loh. Tapi ya yang seperti apa gitu. Kesepakatan apa gitu loh. Yang mau dibangun tuh gimana? Karena kan ini menyangkut pada kondisi privasi satu orang tertentu yang kemudian ini kerap dimanfaatkan. Bahkan teman-temanku tuh ketika aku mendampingi kasus banyak yang mereka bilang loh aku nggak tahu ada video ini gitu loh, kok ini bisa ada di mana gitu loh, kok ini bisa kesebar di mana gitu, kapan yang ngambil. Nah itu kemudian jadi cukup menarik sih kalau kita ngomongin tadi mau didekonstruksi ya kita ngomongin pada taraf relasi sosialnya antara ya pacar atau teman kerja atau apapun itu dalam proses tadi membangun keamanan, karena keamanannya untuk diri sendiri. Otoritas tubuh itu seperti apa, sejauh apa sih yang kita pahami kayak gitu. Oke, berarti kalau misal tadi apa ya kita ngomongin mendekonstruksi istilah revenge porn itu mungkin lebih tepatnya jadi kayak kekerasan seksual apa tuh, kayak kekerasan seksual berbasis data apa dong? Kekerasan seksual berbasis gambar, video bisa sih ya maksudnya. Ya, sebenarnya berbasisnya visual. Jadi yang pengen kita garis bawahin tuh kekerasannya ya, karena pasti ada korban yang dirugikan. Nah, pasti ada korban, pasti ada aspek yang mendasari, baik itu aspek secara budaya, entah itu aspek secara pengetahuan. Gimana tuh Kak yang budaya dan pengetahuan? Budaya kan ya, kalau budaya jelas kita akan kembali lagi kepada kita ngomongin konstruksi budaya patriarki di pola-pola sosial kita ya, pola-pola interaksi sosial kita. Kayak contohnya kenapa akhirnya laki-laki banyak sekali yang berani pede, kamu masih sayang nggak sih sama aku gitu. Oke. Gitu kan. Dari dia berani bilang kayak gitu, otomatis secara nggak sadar seseorang itu dia punya sadar akan memiliki kuasa penuh. Sadar memiliki kuasa yang lebih gitu loh. Secara sadar ataupun tidak sadar, dengan orang berani bilang, kamu sayang nggak sih sama aku? Gitu. Atau mungkin itu juga bisa menjawab kenapa akhirnya korban-korban tuh banyak perempuan ya. Karena mungkin dari adanya budaya patriarki itu, objektifikasi tubuh perempuan tuh semakin nyata dan bahkan didigitalisasi, ya nggak sih? Jelas, gitu. Jelas, itu jadi salah satu hal yang paling mampang atau nyata gitu. Terus kemudian kita ngomongin pada relasi pengetahuan. Dengan orang punya kuasa pengetahuan yang lebih, akan banyak cara atau banyak pola bergaining yang bisa disampaikan gitu loh. Yang bahkan tuh ceweknya nggak sadar juga, atau korban nggak sadar tahu juga. Kayak gitu. Itulah pentingnya kenapa pendidikan dalam taraf apapun, termasuk ini kesehatan seksual dan reproduksi, atau kemudian kita bicara pendidikan terkait otonomi tubuh, itu perlu diberikan gitu. Karena banyak yang tidak paham kalau hal-hal ini itu merupakan bagian dari kekerasan, merupakan bagian-bagian dari pelanggaran hak asasi kayak gitu. Tuh, terus tadi kita juga ngomong pada kuasa modal juga ekonomi yang kemudian banyak sekali orang-orang yang akhirnya melakukan tindakan ini ya tadi karena iming-iming
ditukarkan sesuatu atau dibelikan sesuatu. Bahkan ini juga pada taraf pengetahuan, modal pengetahuan yang cukup menarik. Banyak orang yang rela menukarkan atau melakukan hubungan seksual supaya bisa mendapat satu pengetahuan baru atau proses kreatif baru. Yang ini rata-rata memang muncul pada pekerja-pekerja seni sih yang. Nah, tapi budaya ini adalah budaya-budaya yang mereka tidak sadar sebenarnya kalau oh ternyata ini adalah bagian dari kekerasan. Oh ternyata ada resiko ini yang nanti akan aku terima. Oh ternyata ini bisa membahayakanku di suatu waktu yang akan datang kayak gitu. Makanya tadi kita cukup penting untuk memetakan kuasa-kuasa tadi dan sebenarnya ya ketika kita ngomongin orang yang lebih ini kayak omongannya Socrates. Orang yang lebih pandai, orang yang pintar dia akan jadi orang yang baik kayak gitu. Dengan seharusnya orang-orang sadar apa yang dia miliki, kelebihan apa yang dia miliki, dia harusnya tahu gimana sih caranya menurunkan diri supaya sama-sama membangun kesetaraan, membangun kesamaan. Nah ini yang kerap kali kalau kita ngomong di dunia nyata ya, siapa yang lebih berkuasa didukung dengan konstruksi budaya patriarki tadi. Kalau kita ngomonginnya pelaku laki-laki ya akan semakin menjadi karena dukungannya banyak sekali. Kayak jadi gitu. relasi kuasa nih pasti menyebabkan ada salah satu yang powerless sama overpower ya. Yang biasanya powerless itu korban. Nah, ngomongin korban nih, Kak Kemal, biasanya dampak-dampak apa sih yang terjadi ke korban ketika akhirnya konten atau bisa bentuk video atau foto itu akhirnya tersebar? Gak usah sampai konten atau bentuk video tersebar ya. Semua korban KBGO, even though kasusnya itu nggak naik ke permukaan, yang namanya depresi, yang namanya mengucilkan diri, itu pasti akan menjadi perasaan yang mereka rasakan. Bahkan akan selalu muncul pertimbangan-pertimbangan kayak, aku udah nggak berhak lagi apa ya. Itu pasti akan muncul kok, walaupun sesaat, walaupun nggak terus-menerus sampai mereka akhirnya berani bangkit dan berjuang. Dan pasti prosesnya juga panjang juga. Pasti jelas long term dan itu sangat melelahkan untuk si korban. Bahkan kalaupun kita bilang dia pun juga nggak mau merasakan hal itu. Itu yang belum. Bukan belum ya. Itu yang nggak sampai kesebar kasusnya siapa. Apalagi kita ngomongin revenge porn yang tadi kekerasan seksual berbasis visual gitu ya. Kita ngomongin visual. Mukanya kelihatan, badannya kelihatan gitu. Ya pasti kan sanksi yang diterima akan lebih besar gitu loh. Karena kelihatan identitas gitu loh. Nah itu yang kemudian cukup tak pikir kita nggak perlu menanyakan lagi sih apa yang akan dirasakan si korban kayak gitu. Kalaupun memang kita bilang tapi si artis A dia keluar tetap diwawancara mukanya biasa aja ya. Karena memang dia harus bukan bertingkah, dia harus mengambil statement untuk dia kuat gitu loh, untuk melawan kasus ini gitu loh. Karena korban tuh udah ditekan karena kasusnya, bisa jadi dapat cacian atau bulian dari lingkungan sekitarnya. Karena kan di sini tuh cukup unik ya, korban ini bukannya mendapat support tapi kayak, wah kok maunya sih gitu, wah kok maunya di video sih. Padahal si korban belum tentu sadar proses pengambilan gambar itu ada, karena kan tadi beda dengan kalau kita ngomong perusahaan video porno yang di situ di awal kamu udah tahu di kertas harus ada tanda tangan. Ini kan enggak kayak gitu. Nah, bukannya mendapat dukungan malah dapat kayak gitu. Nah, jadi yang disorot malah kok mau sih di video, bukan kayak kok goblok banget sih yang nyebar gitu nggak sih? Ya kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh melihat komen-komen netizen tuh kayak otaknya terbalik gitu, kayak lah gemes juga gitu loh. Nah terus apa nih Kak yang harus bisa kita lakuin nih sebagai masyarakat juga, yang ketika kita menjumpai kasus itu ya, entah itu terjadi di teman atau bahkan di public figure atau di orang terdekat kita gitu? Sebenarnya simple gitu. Hal yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah jangan di komen aja dulu. Kalau emang kalian nggak simpatik, kalian nggak simpatik, menurut kalian korban goblok ya nggak usah kalian tambahin itu di komen atau kemudian di share atau kemudian ngomong ke teman, ini bego banget ya, nggak usah. Biarin aja videonya lewat. Karena dengan kalian tidak memberikan atensi, algoritma itu juga pasti akan turun kalau kita ngomongin secara media zaman sekarang. Syukur-syukur lagi kalian cukup berbaik hati mau memencet report di pojok kanan atas. Supaya itu di take down, itu akan lebih baik lagi. Syukur-syukur lagi mungkin kalian bisa melaporkan kasus terkait ke
hotline Komnas Perempuan dan lain sebagainya. Itu kan gampang banget tuh yang mengakses, bisa langsung kirim ke DM, bisa langsung WhatsApp hotline juga ada tuh kayak gitu. Cuman ya tadi balik lagi, kalau emang kalian tidak merasa simpatik, tidak merasa itu, ya udah, kalian tidak mau membantu perjuangan si korban, ya udah lewatin aja gitu, langsung scroll, nggak usah ditonton berkali-kali dulu baru scroll kayak gitu. Karena menurutku keji juga ya ketika kamu melihat video porno gitu, yang mungkin normalnya orang bisa tergugah hasrat seksualnya, tapi keji sih menurut ketika orang melihat itu untuk kesenangan pribadi. Karena ya tadi, bayangin aja kalau kamu yang ada di video itu gimana sih, dengan ketidaktahuanmu terjadi pengambilan gambar, terus itu disebarkan ke orang luas, dilihat oleh banyak orang dengan berbagai macam pola pikir, dan kamu bisa menikmati video itu. Menurutku itu sangat-sangat tapi ini sih maksudku, terlepas kamu sadar atau tidak di video, sebenarnya mungkin yang perlu kita garis bawah bukan itunya sih, tapi orang yang nyebarinnya itu loh Kak. Maksudku mungkin emang beberapa dari kita mungkin mempunyai hasrat seksual untuk oke, nih aku lagi having sex, terus kita pengen ke video karena itu menjadi video private untuk dikonsumsi sendiri gitu. Tapi kan menurutku ya, ini pandangan pribadiku ya, itu nggak masalah selagi itu jelas juga gimana konsen antara kita dan segala macamnya. Tapi ketika itu disebarluaskan, ketika aku atau si korban ini nggak tahu untuk disebarluaskan, dan bahkan itu bisa ditonton dan diakses oleh semua orang, itu kan yang menjadi masalah. Iya, sorry, disclaimerku maksudnya orang-orang yang keji itu adalah orang yang menikmati revenge porn ini. Dalam artian setelah video itu disebar, terus mereka malah nonton, mereka malah share, mereka malah... Iya, tapi tadi mungkin Kak Kemal agak salah, atau mungkin agak kurang penyampaiannya. Kita menitik beratkannya bukan di perkara nggak sadar di videonya, tapi banyak juga yang sadar di video dan memang itu dikonsumsi sendiri. Dan menurutku itu bagian dari bagaimana kamu tahu hasrat seksualmu untuk dipenuhin gitu loh. Tapi bagaimana itu akhirnya tersebar, itu kan yang salah. Gimana respon dan menjadikan korban ini malah sebagai yang tersangka, itu kan yang salah gitu. Setuju sih kalau bagian itu ya. Oke, terus kita ngomongin lagi, balik ke korban nih Kak. Ada nggak sih preventif dan apa yang bisa dilakukan korban? Preventif dan apa yang bisa dilakukan korban? Kalau apa yang bisa dilakukan korban namanya bukan preventif, tapi kuratif dong. Ya, mesti preventifnya apa? Kalau preventif yang bisa kita lakukan oleh semua orang adalah ya satu tadi, minimal kita memahami dulu, balik ke konsep kesehatan seksual reproduksi ya. Itu kan ada 3 konsep sebenarnya. Ada pada taraf fisik, ada taraf psikis, dan ada taraf sosial. Nah, minimal kita mau memahami pengetahuan, kebutuhan, atau kemudian otoritas fisik kita dulu deh, gitu. Itu yang paling minimal. Nah, ketika kita sudah sadar terkait apa sih yang ada di tubuh kita, apa sih yang kemudian bisa atau tidak kemudian orang menyentuh, karena kan kalau urusan itu berbeda. Ada orang yang mungkin dipegang tangannya dia biasa, ada orang yang dipegang tangannya juga sudah merasa tidak nyaman gitu. Nah, dari situ kita akan mencoba langkah lagi ke tahap secara psikis. Bagaimana sih dampak-dampaknya terkait tadi fisikku tadi, ini nih dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana responnya ketika ada orang yang mungkin menyentuh, ada orang yang melihat. Kita kan masuk ke tataran psikis, nyaman nggak sih? Oke nggak sih? Gitu. Nah, baru setelah itu clear, kita akan masuk ke dalam taraf sosial, atau sebenarnya seluruh tubuh kita tuh punya tanggung jawab sosial ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Gitu. Kayak contoh, semisal kamu digandeng orang, gitu ya. Ada orang yang mungkin menganggap, ih kok maunya digandeng? Kita nggak bisa mengatur orang yang ngomong itu, akan sangat susah, karena banyak banget orang. Tapi kan yang kita bisa atur adalah dampak yang orang omongan itu ke diri kita sendiri kan. Ketika kamu didapat omongan gitu, apa yang kamu rasakan? Nah, itu yang kemudian menjadi taraf belajar kita sendiri. Setelah itu clear tiga-tiganya, nah kita baru bisa ngorong kepada tahapan yang lebih luas, pendidikan yang lebih advance, pengetahuan yang lebih advance, literasi digital, atau literasi melalui banyak pengetahuan supaya kita makin kuat lagi. Dan setelah kita clear dengan ketiganya, baru deh kita bisa tuh ngobrol ke orang lain, mendidik orang lain juga untuk kemudian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya, kayak gitu. Sehingga ketiga dimensi tadi harus kita penuhi dulu, bukan untuk siapa-siapa ya, tapi untuk menjaga keamanan diri lagi. Syukur-syukur kalau ketiga ini udah kelar,
kita bisa advance belajar lebih banyak, kita bisa mendidik orang-orang di sekitar kita. Minimal teman-teman kita sendiri itu juga untuk menjaga diri kita dan orang lain kita juga, seperti itu. Yang itu kan tadi preventif. Kalau udah kejadian, harus apa nih korban? Misal dalam asumsi mungkin dia udah clear dan dia pengen apa ya istilahnya memperjuangkan keadilannya dia. Nah, mungkin teknis sih Kak, ini aku pengen tanyain, dan mungkin teman-teman cerita di sini juga pengen tahu kalau misal itu menimpa temennya atau dia, jadi bisa lebih tahu rujukannya tuh harus kemana sih, harus ngapain sih, apa aja sih yang harus dikumpulin kayak gitu. Oke, sebenarnya dengan video teman-teman, nauzubillah deh, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Ada satu video revenge porn yang muncul ke permukaan, itu sudah bisa dijadikan sebagai bukti ketika teman-teman mau melaporkan ini kepada hukum kayak gitu. Oke. Itu sudah bisa menjadi bukti yang sangat kuat. Kalau semisal goals-nya dari teman-teman adalah untuk menghukum si pelaku. Ya. Tapi balik lagi ke awal, kata tadi itu kan ngomong teknis, tapi balik lagi ke awal, sebenarnya yang perlu dipikir lagi atau kita bantu teman kita semisal ada yang korban itu, teman kita ada yang menjadi korban, yang perlu kita bener-bener bantu. Pertama adalah menyepakati goals, menyepakati keinginan. Yes. Apa sih yang korban itu mau? Ya, karena mungkin setiap korban juga punya keinginan dan perasaan yang beda-beda ya. Ya benar gitu. Jangan membawa taraf ideal kita untuk dirasakan oleh si korban, dalam artian ini si pelaku udah masuk penjara, jangan dipaksain. Kenapa aku bilang gitu? Karena ketika kita mau bawa pelaku ke penjara misalnya, ada ranah hukum. Yang merasakan tekanan hukum, pengadilan tuh si korban, bukan kamu yang menyuruh korban untuk melapor gitu. Sehingga itu yang perlu disepakati dulu. Kalau memang teman-teman ini merasa, oh si A butuh aku temenin, si A butuh aku bantu, kayak gitu. Itu yang pertama. Ketika itu goalsnya sudah dapat ya, nanti akan lebih mudah. Misal dia cuma butuh pendampingan psikis gitu, aku sebatas pengen aku lebih tenang lagi gitu. Nah, kita bisa menyiapkan ekologi psikis yang ideal, semisal untuk menjauhkan sahabat kita dari informasi-informasi terkait kasusnya kemarin, untuk menjaga kestabilannya. Datang ke lembaga-lembaga yang dia memang bisa memberikan pendampingan psikis. Apa tuh Kak contohnya? Mungkin perlu di-mention juga nih di teman-teman. Jadi kayak ketika pengen merujuk lembaga tuh kira-kira apa sih yang ramah untuk korban gitu di Jogja ya? Di Jogja sebenarnya banyak sih, baik yang itu berbasis akademis. Biasanya di kampus-kampus sekarang udah banyak lembaga-lembaga penanganan atau pelaporan kekerasan seksual. Terus kemudian kalau emang berbasis organisme masyarakat tuh banyak organisasi atau komunitas-komunitas yang cukup peduli dengan kasus-kasus ini. Contohnya ada kayak Feminis Yogyakarta yang sangat organik dan anak muda banget. Kalau emang mau ke kelembagaan itu bisa ke Rifka Anissa, yang siapa sih yang udah nggak tahu. Nah, habis itu juga ada lagi namanya PKBI DIY dengan tim konselingnya yang bisa diakses. Pun juga kalau mau teman-teman langsung butuh penanganan yang kompleks dan memang nggak punya waktu, dalam artian dalam tanda kutip maunya secara online, itu bisa mengontak langsung ke Kompaks. Seperti itu. Oh gitu. Jadi memang ada lembaga-lembaga yang itu tugasnya pendampingan gitu ya Kak, dan pastinya itu ramah dengan korban ya. Karena yang bikin males tuh kadang ketika melapor, karena kita nggak tahu nih rujukan lembaga mana sih yang ramah, kita kan mikirnya kayak oh kepolisian gitu. Kita entah itu misalnya dari lembaga dirujuk ke kepolisian, tapi seenggaknya kita masuk dulu nih ke lembaga, karena biasanya teman-teman yang langsung mengakses ke kepolisian itu masih aku nggak bilang semuanya, tapi di beberapa layanan dia masih banyak menyalahkan korban sih. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang langsung diajukan tuh pertanyaan teknis, dan itu langsung membuat si korban merasa nggak nyaman. Jadi mungkin pentingnya awal kita mengakses di lembaga yang ramah terhadap korban atau ramah perempuan tuh mungkin ya itu penting juga gitu loh untuk dipertimbangkan ketika mengalami hal kejadian yang kita bahas tadi. Benar memang sebenarnya bukan lembaga mana yang kita akses, karena kita tidak bisa menakar kenyamanan atau keramahan kayak gitu ya. Tiap orang punya taraf yang berbeda, tapi siapa atau who is gitu yang orang pertama yang bakal menggandeng kita di awal, yang bakal nemenin. Nah itu yang kemudian bisa jadi pembeda.
belum tentu sih lembaga, bisa jadi sahabat kamu, bisa jadi orang tua kamu, bisa jadi saudara kamu kayak gitu. Sehingga kamu memetakan di sekitar gitu, orang mana sih yang kira-kira kamu percaya, orang mana sih kira-kira yang suportif, itu cukup penting, satu itu. Dan yang terakhir menurutku adalah, selain kita ngomongin orang-orang tadi, bagaimana kamu memahami taraf dirimu supaya bisa koordinatif dan kooperatif. Oke deh Kak, berarti itu tadi ya bukan lembaga ya, karena siapa aja sebenarnya bisa menjadi rujukan atau menjadi seseorang pendamping buat korban atau mungkin buat kita yang sedang mengalami itu, selagi itu bisa memberikan kenyamanan dan keamanan gitu. Karena setahuku juga korban tuh pasti kondisinya tuh berubah-ubah. Jadi mungkin di awal dia pengen, oke nih aku pengen banget diusut, tapi ketika udah mulai masuk ke sini dia kayak kayaknya nggak jadi deh. Dan menurutku itu juga nggak masalah ya, karena itu kan sebuah proses dan sebuah perasaan yang dialami oleh orang dan itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa maksain kayak enggak dong, ini kita udah sampai sini, kita usut sampai si pelaku tuh misal di penjara atau dapat hukuman yang setimpal, itu juga nggak bisa juga karena ya itu tadi loh, apa sih kekerasan yang biasa teman-teman sebut revenge porn itu sebenarnya tuh masalahnya kompleks, nggak cuman revenge aja, tapi itu udah termasuk kekerasan karena udah membawa dampak yang banyak, dampak yang mungkin dirasakan korban tuh berlipat-lipat. Jadi mungkin kita ngelihat kayak biasa aja, tapi kita nggak tahu apa isi hati, apa isi perasaan korban setiap kali mungkin dengar nama pelaku, atau mungkin harus memperlihatkan buktinya lagi, ini loh videonya ini atau fotonya ini, itu tuh jadi malah jadi tambah memicu trauma gitu loh. Ya. Sama satu lagi sih yang menurutku cukup penting adalah bagaimana teman-teman memahami kekerasan gitu. Bahwa saya kekerasan ini nggak cuma fisik gitu loh. Nggak kekerasan tuh bisa melalui verbal, bisa melalui kayak tadi yang kalau Kak Vela sebut bagaimana korban itu mendapatkan dampak dari revenge porn tuh bukan cuma dari itu video kesebar atau physically itu terjadi hubungan seksual yang mungkin tidak concern, tapi penyebaran terus komen-komennya itu juga merupakan dari kekerasan. Jadi bisa jadi sejauh ini mungkin yang teman-teman aku cuma komen kok, ya apa salahnya? Kalian juga merupakan bagian dari kekerasan yang terjadi secara sistem itu. Gitu. Jadi teman-teman bijak-bijaklah ya dalam menggunakan sosial media, khususnya menyebarluaskan konten atau memberikan respon gitu, karena kita nggak tahu orang di balik layar yang membaca atau melihat dan merasakan itu Kak. Jadi ya itu tadi, bijak-bijaklah dalam bermedia sosial atau berkonten ria gitu. Mungkin cukup sekian sih Kak podcast kita sore kali ini. Terima kasih banyak udah mau nemenin aku untuk berbagi cerita, berbagi pengetahuan untuk teman-teman cerita di sini. Mungkin Kak Kemal bisa ikutin aku, habis ini aku mau pesan-pesan akhir dan menutup acara kali ini gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman semuanya. Supaya podcast kita semakin berkembang dan ini tanpa training berkembang dan bisa menyebarkan nilai-nilai baik buat teman-teman semua. Oke, kalau gitu see you next podcast. Bye bye.